pendapatan ridho dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, yang akan kita capai dari menghafal Quran itu minimal ada dua target. Apa dua itu? Nah, yang pertama adalah kita punya kepentingan duniawi. Biasanya kalau ada kalimat duniawi dalam kurung biasanya duit gitu ya. Ini bukan. Kita bukan seperti itu. Kepentingan duniawi kita maksudnya adalah kita ingin ikut terlibat dalam proses menjayakan Islam. Ini kan masih di dunia ya. Dan ini adalah kepentingan umum nih. Apa kaitannya menghafal Quran dengan ikut terlibat dalam proses menjayakan Islam? Kita tahu bahwa ketika Al-Quran belum diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka orang Arab saat itu disebut dengan Arab Jahiliyah. Tidak ada perubahan yang signifikan tentunya ya sebelum adanya Al-Quran. Tapi setelah Al-Quran diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menyaksikan bagaimana hebatnya bangsa Arab saat itu. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu dua kekuatan besar Romawi dan Persia tumbang. Kapan tumbangnya? Setelah Al-Quran turun kepada mereka. Dan mereka menjadi generasi Qurani pada masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'in, dan seterusnya. Juga kalau kita menyaksikan atau membaca sejarah tentang masa ke masa di Islam, maka akan kita dapatkan rahasianya bahwa mereka jaya ketika mereka bersama Al-Quran. Dan kalau kita menyaksikan atau membaca bagaimana umat Islam itu mundur, karena ada masa jaya, ada masa mundur. Ternyata mundur itu ketika mereka jauh dari Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran ketika bersama dengan kita, kita akan jaya. Dan ketika kita menjauh dari Al-Quran, maka kita akan hancur. Di Al-Quran sudah disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah ruh. Jasad kita tanpa ruh nggak bisa bergerak. Begitu juga umat ini tanpa ada Al-Quran tidak bisa bergerak. Maka ada kata-kata ulama ya, antum ruhun jadid tasri fi jasadi hadhil ummah. Kalian adalah ruh baru yang mengalir di jasad umat ini. Ruh yang mengalir di jasad umat. Wa yuhyiha bil Quran. Dan ruh ini katanya dihidupkan dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita menyaksikan hari ini kondisi umat ya yang tercabik-cabik, di mana-mana ada permasalahan umat Islam, di Uighur belum selesai, di Palestina dan sebagainya. Ini sebenarnya masalahnya apa? Karena tubuh umatnya sedang sakit. Dan salah satu penyebabnya adalah karena jauh dari Al-Quranul Karim. Nah sekarang kita ingin memberikan solusi. Apa solusinya? Kita ingin dekat dengan Quran. Dan tentunya bukan kita saja. Karena kita tahu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Bahwa sebaik-baik kita adalah yang mengajarkan Quran juga mengajarkannya setelah itu. Artinya kita sekarang ingin menghafal Quran, tetapi kepentingan kita bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat secara keseluruhan. Bahkan kita akan mengajak lagi. Nah, kita sekarang sedang menghafal dan kita nanti akan mengajak orang lain supaya menghafal Quran atau bersama kita, bersama Ahlul Quran insya Allah. Karena hadirnya ke tengah-tengah umat para penghafal Al-Quran, ini akan memberikan ruh. Dan insya Allah kita adalah ruh untuk umat ini mudah-mudahan ya. Dengan hadirnya Al-Quran bersama kita, mudah-mudahan kita bisa memberikan semangat kepada umat ini. Saya kemarin mengikuti kajian Ustadz Obi ya di LTTQ. Beliau menyebutkan tentang istilah menginstal Al-Quran katanya. Bagaimana Al-Quran akan bisa menjadi hidayah? Solusinya Al-Quran harus kita install dulu dalam diri kita. Nah, ini artinya sekarang kita ketika menghafal Quran, kita sedang menginstal Al-Quran ke kita. Kalau Al-Quran sudah terinstal, insya Allah ruh kita akan hidup, ya, jasad kita akan hidup.
Dan tentu juga hidupnya kita dengan adanya Al-Quran bersama kita, insya Allah akan memperbaiki sekitar kita, akan memberikan keberkahan kepada rumah kita, ya, kemudian komplek kita mungkin atau kampung kita, dan juga insya Allah secara keseluruhan Indonesia mungkin nasional atau mungkin dunia nanti insya Allah. Ya, ini kepentingan yang pertama. Jadi jangan kita pikir kita ngapal Quran untuk diri sendiri, tidak. Kepentingan umum, yaitu ingin ikut terlibat dalam menjayakan al-Islam. Yang pertama. Yang kedua, ada kepentingan pribadi tentunya. Itu kepentingan ukhrawi. Apa kepentingannya? Kita ingin mendapatkan surga yang paling tinggi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, fa inna akhir manzilatika inda akhir ayatin taqra'uha. Karena tempat kita di surga itu adalah ayat terakhir yang kita baca. Kalau kita bacanya hanya beberapa juz saja, jadi itulah tempat surga kita. Tapi kalau kita banyak hafalannya, maka kita akan bersama orang-orang soleh di surga yang paling tinggi. Ini target kita nih. Ada target duniawi dan ada target ukhrawi. Target dunianya untuk kepentingan Islam, dan target ukhrawinya untuk kepentingan pribadi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami bersama ya, agar kita tidak salah ketika kita mulai melangkah dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu mencetak 1000 penghafal Quran selama 5 tahun. Lihat, ini ada dua kata nih, mencetak 1000, kemudian menghafal 5 tahun. Berarti dua nih ya. Kita kira fokus kita ke 1000 apa ke 5 tahun? Pengennya tuh. Kalau kita fokus dengan mencetak 1000, maka kita nggak ngapal-ngapal nantinya. Nah, fokus kita di sini, menghafal Al-Quran selama 5 tahun. Kenapa seperti itu? Karena angka 1000 ini, 1000 penghafal, itu artinya 1000 yang Allah pilih. Karena penghafal Quran itu adalah pilihan Allah. Jadi Al-Quran ini Allah wariskan pada orang yang Allah pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk yang Allah pilih insyaallah. Jadi pilih karena penghafal Quran pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah sendiri yang akan menghadirkan angka 1000 itu insyaallah. Tentunya dengan ikhtiar kita ya. Kita sambil ikhtiar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan 1000 penghafal Quran ini dalam 5 tahun ini. Adapun kita fokusnya di menghafal Quran 5 tahun. Bagaimana cara menghafal Quran 5 tahun? Ini fokus kita adanya di sini. Bagaimana cara menghafal Quran selama 5 tahun? Itu saya kita pikirkan. Angka 1000-nya nanti Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan insyaallah. Nah, ini di Aston sudah kita jelaskan juga ini ya. 5 tahun itu seperti apa? Nah, seperti ini jadinya. Jadi ada ini Mukhayyam Quran Wilayah sebelah sini ya. Ini kemarin yang sudah kita laksanakan, ini Mukhayyam ke-1. Kemarin kita sudah sepakat bahwa Cilegon ini kita anggap Mukhayyam pertama. Sekalipun RKN Wilayah Banten tentu sudah melaksanakan kegiatan ini berkali-kali. Ada di An-Nadzir dulu pernah, ingat saya ya. Kemudian di Lebak juga, atau mungkin di tempat lain pernah mengadakan. Tetapi belum ada program untuk khatam 30 juz yang sudah tertata kelihatannya. Jadi Mukhayyam, setoran, Mukhayyam sama gitu saja. Nah, sekarang kita akan mulai tata ya. Sehingga jadi seperti ini. Mukhayyam 1 itu target hafalannya juz 30, juz 29. Bulan Januari kemarin, dan panitianya RKN Cilegon. Nah, berapa targetnya? 2 juz tuh. 2 juz saja ya. Kenapa 2 juz? Kenapa juz 30-29? Karena ini sebenarnya sudah banyak yang hafal ini. Makanya kemarin ketika kita mengadakan Mukhayyam, target ini insya Allah terkejar semuanya. Sekalipun mungkin saja ada yang baru menghafal ya. Tapi secara umum 30-29 ini sudah pada selesai. Sehingga mudah untuk mencapainya. Nah, ini selesai. Kemudian kita akan masuk ke Mukhayyam kedua.
Nah, kapan mukhayyam kedua ini itu? Nah, ini nanti nih. Ini bulan Juli nanti waktunya. Karena kita mukhayyamnya tiap 6 bulan. 6 bulan ya, kemudian mukhayyam lagi. Jadi setahun 2 kali mukhayyamnya. Juz berapa? Nah, ini juznya. Juz 28 atau juz 6 sampai juz 28. Berarti berapa? 3 juz. Di mana tempatnya? Nah, ini sementara ini tertulis di Lebak ya. Tapi kita tidak tahu apakah nanti di Lebak atau di mana. Untuk yang panitia nih, panitia dari sampai ke bawah ini kita ngarang-ngarang aja. Nanti yang ngisi pengurus, insya Allah ya. Nanti dimusyawarahkan. Kemudian setelah setelah mukhayyam kedua akan ada mukhayyam 3. Terus 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Ini semuanya 3-3 nih. 3-3 karena ketika kita hitung ya 3 kali 10, 30 berarti kita perlu mukhayyam 10 kali. Karena di sini nomor 1, 2 berarti kurang 1 juz. Maka 1 juznya kita pindahin ke sini. Jadi nanti di mukhayyam ke-10 targetnya adalah 4 juz kita setorannya. Jadi dari mukhayyam ke-9 ya, 9 ke 10 nanti 4 juz. Mungkinkah 4 juz? Sangat mungkin sekali. Karena kalau menghafal Quran itu hubungannya dengan niat dan kemauan. Niat dan kemauan ini sangat penting sekali. Kalau tidak punya niat, punya kemauan, dikasih waktu 100 tahun juga nggak akan hafal Quran. Lihat sekarang banyak orang yang usia 100 tahun meninggal dunia, nggak hafal Quran dia. Kenapa? Nggak punya niat. Sekarang ada anak kecil seperti Ahmad ya, karena ada niat, ada kemauan, hafal Quran sekalipun masih kecil. Jadi hubungannya itu bukan waktu dan sebagainya, tapi keinginan itu. Nah, sekarang banyak orang yang mengatakan beralasan gitu ya, saya nggak punya waktu, gimana saya ngapal Quran? Pagi saya udah berangkat kerja umpamanya, sore baru pulang kecapean. Ngomong seperti itu karena kitanya belum mulai. Tapi kalau kita sudah mulai, Allah akan berikan waktu yang sangat banyak sekali. Saya pernah berusaha untuk membaca lebih dari 1 juz. Pernah tuh umpamanya 5 juz sehari umpamanya. Setelah 5 juz itu, Allah memberikan bayangan waktu yang masih kosong. Itu 1 jam sebelum subuh masih kosong. Itu 1 jam sebelum tidur masih kosong. Artinya sebenarnya masih banyak waktu kita. Semakin banyak kita bersama Quran, maka waktu kita akan semakin berkah dan waktu-waktu kosong akan Allah berikan kepada kita. Jadi tidak ada istilah kita sibuk, kita nggak ada waktu untuk bersama Quran. Jadi waktu tinggal disiasati saja ya. Kita mulai niat bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan waktu luang untuk menghafal Quran. Jadi mudah insya Allah, apalagi kita sudah terbiasa di sini nih, sudah terbiasa membaca, setoran sebagainya. Ketika di pertemuan terakhir, otak kita sudah biasa insya Allah. Jangankan 4, mungkin 5 saja udah bisa, bahkan lebih bisa. Kenapa? Karena di Mesir, orang menghafal Quran 30 juz, itu 3 bulan. Kita berapa itu? 5 tahun targetnya. Jadi udah banyak banget bonusnya itu. Ya. Jadi insya Allah dengan niat dan kemauan akan tercapai. Yakin itu. Karena Allah SWT sudah berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini target untuk per tahunnya nih. Nah, per tahunnya ini tahun 2022 ya. Berarti ini yang sedang kita jalan ini. Mukhayyam 1 sudah selesai di bulan Januari. Nah, kita sedang menuju Mukhayyam 2. Ini target kita. Target kita dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini target kita. Nah, target ini insya Allah tidak terlalu sulit seperti yang saya sampaikan ya. Nanti kita akan lihat lagi datanya, ada berapa surat ya, mulai Februari sampai bulan Juli ini. Kalau tidak salah ada 21 surat. Dari sampai Al-Ahqaf sampai At-Tahrim itu ada 21 surat yang akan kita hafal selama 6 bulan ke depan insya Allah. Dan ini bukan sesuatu yang sulit ya, mudah insya Allah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang punya niat dan ada keinginan. Insya Allah.
Dan ciri katanya kalau dia punya niat benar-benar itu, cirinya sholat malam. Ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya kita punya keinginan dan tidak membuat kita sholat malam kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala, berarti keinginan kita itu bohong. Begitu katanya. Jadi bukti kalau kita punya keinginan itu adalah kita sholat malam, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengijabah doa kita. Ini target 2022. Nanti insya Allah di akhir bulan di Desember ini ya, kira-kira kita sudah punya berapa hafalan nih? Ini di sini sudah 6. Insya Allah di akhir tahun 2022 kita sudah punya hafalan berapa juz ini kira-kira ya? 8 kalau tidak salah ya. Berapa? 6 ya 8. 8 juz insya Allah. 8 juz mudah-mudahan. Dan tentunya tujuan kita menghafal Quran juga kita ingin berlama-lama bersama Quran. Kalau selama ini kita sholat malam, kenapa hanya pendek-pendek? Karena kitanya tidak punya bacaan Qurannya. Nah sekarang kita sudah punya Al-Ahqaf, sudah punya surat Muhammad, sudah punya surat Al-Fat, sudah punya surat Al-Hujurat dan seterusnya. Maka kita akan semakin lama. Ya kalau dulu ada memang sahabat katanya kalau sholat malam atau sholat selalu dibaca kulhu. Ditanya sama sahabat yang lain, kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas terus, nggak surat yang lain? Kata dia, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Tapi kalau kita kenapa surat-surat pendek terus yang kita baca? Apakah jawabannya sama dengan sahabat? Atau beda? Kayaknya beda. Karena saya nggak punya hafalan yang lain. Itu mungkin jawaban kita sekarang. Tapi kalau kita sudah niat menghafal Quran dan sudah masuk ke surat-surat berikutnya, maka insya Allah kita akan semakin lama lagi. Mungkin ada pertanyaan nih, kenapa kita mulai surat Al-Ahqaf? Kalau kita mulai dari juz 30 ya, itu sudah orang yang hafal juga bisa setoran. 79 juga begitu. 78 juga begitu. Tapi kalau juz 26 biasanya kosong semua. Jadi semuanya dari nol. Insya Allah. Dan kenapa kita mulainya tidak dari juz 1 ke atas? Kenapa juz 30 terus begitu ke bawah? Karena kalau juz 30 ke bawah, ini suratnya pendek-pendek. Kita menghafal 1 bulan sudah dapat 3 juz berapa? Ya 1 bulan dapat 3 surat kita. Target kita ini 1 bulan kita ini surat Al-Ahqaf, Muhammad dan Al-Fat. Tapi kalau dari awal kita 1 bulan Al-Baqarah saja 1 surat belum selesai. Nah, dengan bisa menghafal 3 surat, ini memberikan motivasi kepada kita, oh ternyata saya bisa menghafal beberapa surat ya. Nah, begitu. Ini memberikan motivasi pada kita. Tapi ini target tahun 2022. Berikutnya tahun 2023. Nah, ini target kita. Nah, ini juz 22, 1922 ya. 1922 nih. 3 juz juga. Nanti ini di Mukhayyam, ini menuju Mukhayyam ke 4 ini ya. Sebentar, ngalangin saya ini. Nah, oh iya Mukhayyam ke-4. Kemudian di bulan berikutnya nanti juz ini nih untuk menuju Mukhayyam 5. Terus begitu. Ada apa target-targetnya. Sampai nanti, nah ini terakhir nih, tahun 2026, mudah-mudahan kita masih ada usia sampai tahun ini insya Allah ya. Mudah-mudahan kita yang menghafal Al-Quran semuanya bisa menyelesaikan target hafalan. Dan nanti Allah kalau kita sampai bulan Juli ya menyelesaikan hafalan kita, maka di tahun yang sama insya Allah, nah di tahun yang sama yaitu di tahun 2026, ini kan Juli ya, bisa Juni dan Juli, Agustus dan seterusnya, ini bisa kita adakan nanti ini nih wisuda akbar insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang di wisuda nanti pada saat itu. Baik. Kemudian tadi terkait target-targetnya surat apa saja ini saya
Ini mungkin ini dulu nih. Nah, ini kesimpulannya, ini kelihatan ya, insya Allah ya. Tadi kan sudah kita jelaskan selama 5 tahun ya. Berarti target kita 6 bulan adalah 3 juz. Jadi bulan Februari sampai Juli ini kita 3 juz. 3 juz kita bagi lagi menjadi setiap 2 bulannya 1 juz. Kemudian kita bagi ke hari, berarti satu suratnya akan kena 10 hari ini. Setiap 10 hari 1 surat. Nah ini juz 26 sampai 8 itu ada 21 surat. Nah ini bisa dilihat ya kita sudah lewat Februari sebenarnya ya. Ini 10 hari pertama. Kalau kita mulai dari tanggal 1 Februari, sekarang udah pertengahannya. Ini surat Al-Ahqaf. Nanti 10 hari berikutnya surat Muhammad. 10 hari berikutnya nanti surat Al-Fat. 1 bulan dapat 3 surat insya Allah. Tapi insya Allah ini dimudahkan semuanya sama Allah SWT ya. Kita kalau menghafal bersama-sama, kita tidak merasa sendirian, insya Allah akan terus termotivasi. Apalagi di grup kita terus ada yang setoran, ada yang setoran, kita lihat ya. Tapi kalau kita menghafalnya sendirian, kita akan capek sendiri nantinya. Karena kita bersama-sama, apalagi sebantan begitu, ini akan memberikan motivasi pada kita untuk lanjut. Kemudian nanti di bulan Maret akan seperti itu lagi. Kita bagi 3 lagi nih. 10 hari pertama nanti Al-Hujurat, kedua surat Qaf, ketiga surat Ad-Dzariyat. Di 10 hari ini bukan minimal ini ya, maksimal ini. Karena bisa saja mungkin ada di antara kita yang hafal cuma sepekan sudah selesai. Sepekan mungkin bisa selesai. Di 10 hari ini maksimal. Artinya kalau sudah 10 hari belum selesai, berarti perlu jidyah lagi, perlu cari waktu yang ini lagi ya untuk kita kejar. Karena kalau tidak, kalau di sini umpamanya ini sebulan dapat 1 surat, maka ke sini akan terganggu lagi nanti. Target berikutnya terganggu. Maka kita kejar target ini biar target berikutnya terganggu. Kenapa? Karena tiap hari ada targetnya. Ya, tiap bulan ada targetnya. Jangan kemudian Al-Ahqaf aja 6 bulan nggak selesai. Ya, ada targetnya tip ini. Kemudian lihat di April nih. Nanti ada surat At-Tur, An-Najm, Al-Qamar ya. Di Mei ada Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Hadid. Ini adalah Mujadilah, Al-Hashr, Al-Mumtanah, As-Saff. Nah ini udah masuk Juni nih, bukan per 10 hari lagi nih. Kenapa? Karena ayatnya semakin pendek. Kalau Al-Ahqaf 2 lembar setengah, mungkin seperempatnya 1 juz ya. Nah ini sudah mulai Juni Juli, ini pekan pertama. Berarti berapa tuh? Sepekan berarti. Sepekan udah selesai Mujadilah nih, seminggu. Dasar Mumtahanah, Sof Juni. Nah, Juli nanti ada Al-Jumu'ah, Munafikun, Tawabun. Pekan terakhir, nah 1 pekan nih, 2 surat nih, At-Tolak dengan At-Tahrim. Kalau cuma selembar doang, itu ya bisa diselesaikan dengan mudah insya Allah. Ini target kita sampai bulan Juli. Dan kita sekarang baru di sini nih. Jadi langkahnya baru mulai. Tapi insya Allah biiznillah, dengan kesungguhan kita, kemudian dengan mohon berdoa sama Allah Taala, insya Allah apapun yang kita inginkan tercapai. Karena Allah kan idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun, begitu. Allah mah kebatasan. Kemudian juga ada ada ayat kata Allah Taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Menghafal Quran umpamanya pengen nih, tetapi kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar insya Allah. Ini mungkin sedikit bercerita ya. Di LTTQ ini, di LTTQ kita di Al-Azam teman Cilegon, ada satu peserta yang subhanallah sudah terbiasa bangun malamnya jam 2. Ini kita bisa bayangkan jam 2 mungkin kita masih tertidur, tapi beliau jam 2 sudah beraktivitas, sudah bangun. Tidurnya kata beliau jam 9, nanti jam 2 bangun dan tidak tidur lagi sampai jam 9 malam lagi, baru bisa tidur lagi.
Dan beliau kebetulan satu grup dengan saya, karena saya ngajar beliau di hari Sabtu. Itu kan dalam grup itu ada kewajiban odo setiap harinya. Kita one day one juz ya. Dan beliau selalu laporan itu 2:30 itu. 2:30 sudah kholas. Saya bingung. Setiap kita lihat bangun tidur itu udah kholas 2:30 itu. Artinya jam 2 dia sudah mulai itu. Nah ini. Artinya kalau kita katakan umpamanya tidak ada waktu dan sebagainya, orang lain sudah bangun jam 2 malam. Artinya ini menjadi contoh ya buat kita bahwa ternyata orang lain juga bisa bangun jam 2. Kenapa saya nggak bisa gitu. Tapi mungkin tidak langsung jam 2 barangkali ya. Mungkin bisa jam 3:30 dulu, atau nanti jam 3 atau 1:30 dan seterusnya. Apalagi nanti kita akan masuk bulan Ramadan, saya yakin tidak ada yang kesiangan semuanya. Bangun jam 2 kita nanti. Bulan Ramadan kita bulan Al-Quran, bisa saja nih kita targetnya 1 bulan. Kita bisa selesaikan mungkin cuma sepekan ini. Ini ini nih, surat-surat ini mungkin ya, kalau masuk nanti bulan Ramadan, bisa selesai mungkin sepekan tiap suratnya, atau mungkin tiap 3 hari. Karena tilawahnya kita akan banyak. Tilawahnya akan banyak, insya Allah. Dan waktunya akan berkah. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi tidak melihat waktu yang di Ramadan, sebanyak-banyaknya kita nanti. Sebanyak-banyaknya. Bukan gara-gara ini targetnya di surat di bulan ini, berarti kita di bulan ini saja. Kalau masih banyak waktu kita, tidak tambah lagi begitu. Jadi seperti itu sampai terakhir ini ya, sampai surat sampai surat At-Tahrim. Begitu. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke metode menghafalnya seperti apa. Menghafalnya seperti apa. Nah, ada metode Al-Azam ya. Nah, metode Al-Azam ini metode yang kita mulai uji coba di lembaga kita di LTTQ Al-Azam namanya di Taman Cilegon. Ini sekitar mungkin setahun yang lalu nih ya. Mungkin nanti di akhir acara ini Bu Ida bisa ini Ustazah ya, bisa bercerita mungkin tentang bagaimana pengalamannya menghafal Quran bersama ini. Beliau alhamdulillah sekarang sudah sampai di surah Al-Haqqah Ustazah ya, insyaallah. Dari Al-Ahqaf sudah sampai Al-Haqqah dengan metode Al-Azam ini. Mungkin nanti bisa bercerita beliau. Nah, metode kita ini terbagi menjadi 3 bagian nih. Ada persiapan, ada proses menghafal, ada pemantapan. Dari mana angka-angka ini diambil? Atau dari mana istilah persiapan, proses, pemantapan ini diambil? Nah, ini pikiran sore ini sebenarnya. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan ketika kita di Mukhayyam ya. Saya membayangkan menghafal itu ibarat orang yang sedang melewati rumput. Jadi ada rumput, kemudian ketika rumput itu terus-terusan diinjak oleh kita pakai jalan sebulan aja, maka insya Allah rumput itu akan hilang dan akan jadi jalan. Begitu. Tapi kalau kita tidak menginjaknya lagi, maka dia akan tumbuh lagi. Begitu ibarat orang yang menghafal itu kan. Kita umpamanya menghafal surat An-Naba, sudah lancar kita An-Naba. Kemudian pergi kita ke surat Al-Mulk. Dan tidak pernah melihat An-Naba lagi. Lama-lama An-Naba hilang lagi. Nah, begitu maksudnya. Jadi, kalau rumput tidak diinjak lagi, maka akan tumbuh rumput lagi. Seperti itu. Nah, kita berpikir bagaimana caranya agar rumput yang sudah kita injak jadi jalan itu tidak ditumbuh rumput lagi. Solusinya cuma satu, yaitu kita cor aja. Karena kita cor. Nah, ternyata proses mengecor itu paling tidak ada 3 ini. Ya. Yang pertama adalah persiapan ngecor, kemudian proses ngecor, dan namanya apa istilah mereka itu pemadatan. Isinya pemadatan. Sebelum dicor, siapin dulu tuh jalannya, diberesin dulu, dipasang
besi dan sebagainya, ya dikasih bantalan dan sebagainya. Setelah selesai persiapan, maka akan dicor sama mereka. Tapi apa namanya, ketika selesai dicor nggak langsung Assalamualaikum. bisa dipakai tentunya itu. Nah, agar bisa dipakai, gimana caranya? Didiamkan dulu, ya. Didiamkan, biar dia keras dulu. Nah, kalau sudah Lemak besar. keras, ya, maka bisa dipakai. Dan sekalipun jalan ini tidak dilalui, umpamanya, maka dia tidak akan ditumbuhi rumput-rumput lagi di jalan yang dicor itu. Jarang kita melihat jalan yang dicor ada rumput di tengahnya, ya. Jarang kita lihat. Artinya rumput tidak tumbuh di situ. Nah, dari proses ngecor itulah muncul metode ini kita. Jadi berarti cara menghafal Quran itu kalau ingin dicor harus ada persiapan dulu. Yang kedua baru proses menghafalnya, dan ketiga adalah pemantapannya. Nah, bagaimana persiapannya? Nah, ini punten. Kelihatan nggak? Yang ini kelihatan, insyaallah ya. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Nah ini. Nah, alur menghafalnya kan seperti ini. Contohnya nih. Nah, kita sekarang akan menghafal surat Al-Aqaf. Nah, surat Al-Aqaf ini akan ditahafal selama 10 hari. Tadi ya 10 hari kenanya ya, sampai surat At-Tahrim nanti sampai bulan Mei ya, 10 hari itu. Juni Juli sudah sepekan nanti, insya Allah. Nah, 10 hari ini kita bagi ini. Karena proses ininya agak lama kita ya, suratnya agak panjang mungkin. Maka kita bagi untuk persiapannya itu 1 hari saja. Jadi 1 hari harus kelar tuh. 1 hari harus kelar. Apa 1 hari itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu membaca surat Al-Aqaf dan terjemahnya 10 kali. Ini mungkin saya informasikan ya, bahwa 10 kali ini angka yang kita sederhanakan. Di LTTK Al-Azam di sini angkanya 50. Cuma untuk Mukhayyam karena kita mengejar 10 hari, maka kita buat angkanya 10 hari ini. Di LTTK Al-Azam ini kita satu surat Al-Aqaf itu 1 bulan jatahnya. 1 bulan. Tapi karena kelamaan mungkin ya, maka kita percepat. Tapi di sini kita kurangi. Kenapa harus ada terjemahnya? Nah, target kita dari menghafal itu, kita tidak ingin hanya sekedar mutkin, tetapi kita ingin faham artinya, faham terjemahnya. Ya, minimal kita baca terjemahnya itu saja minimal ya. Nanti akan ada nanti proses berikutnya ya, karena di apa namanya, di ini kita tagline kita hafal ayatnya, paham maknanya. Kenapa ada tagline seperti itu? Karena yang kita hafal, yang akan menghafal Al-Quran ini melalui program ini, metode ini bayangan saya orang yang sudah dewasa. Orang sudah dewasa berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak cukup dia menghafal saja, menirukan selesai, tidak perlu paham. Tapi kalau kita ada keinginan untuk mengamalkan, ingin tahu apa yang kita baca selama ini, maka kita perlu pemahaman. Nah, minimal yang menjadi jalan untuk memahami ayat yang kita hafal adalah membaca terjemahnya. Nah, 10 kali ini mudah-mudahan sudah ada bayangan ya. Ya bagusnya mungkin lebih banyak dari itu. Tapi minimal ini 10 kali sebagai persiapan saja. Persiapan ini ibarat ta'aruf. Ya, semuanya kan tak kenal maka ta'aruf katanya gitu ya. Nah, kita kalau ingin kenal dengan surat Al-Aqaf, ta'aruf dulu. Baca dulu gitu kan. Kemudian terjemahan dibaca begitu. Dan ini juga sebenarnya nanti bukan hanya sekedar membaca dan membaca terjemahnya saja, tapi di sini ada proses nanti kita pilah-pilah ke tema-tema yang kita sebut dengan istilah fakroh-fakroh gitu ya. Karena dalam satu surat tentunya akan banyak tema-temanya. Ada banyak tema-temanya dan kita menghafalnya sesuai dengan tema-tema itu. Karena tujuan kita ingin paham, maka kita ingin menghafalnya sesuai dengan tema-tema, bukan per halaman.
Karena terkadang per halaman itu kalau kita berhenti di bawah, umpamanya kita jadi imam, berhenti di bawah, ini belum selesai kisahnya. Jadi kita wakafnya itu wakaf qabih nantinya. Makanya biar wakaf ibtidanya itu pas, maka kita per tema menghafalnya. Itu. Nanti untuk ini kan baru terjemah ya, untuk tafsirnya insya Allah akan ada lagi program kajian tafsir online yang akan kita laksanakan tiap malam Jumat. Maka disiapkan waktunya nanti tiap malam Jumat ya, sepekan sekali, siapkan waktunya khusus untuk mendengar ustadz-ustadz kita menjelaskan ayat-ayat yang kita hafal. Nanti pekan depan, Jumat depan, malam Jumat depan ya. Sekarang hari Selasa ya, Bukan Rabu ini. ya, Kamis, nanti hari Kamis berarti malam Jumat kita akan mulai pertemuan pertama ya, perdana dengan Dr. Rum insya Allah menjelaskan tafsir surat Al-Ahqaf. Kemudian kita masuk ke B nih, prosesnya nih. Nah, prosesnya kita buat 7 hari. Ini juga 7 hari, ini maksimal ini. Mungkin saja bisa 2 hari, bisa 3 hari selesai, tapi maksimal kita kasih waktu 7 hari ini. Nah, gimana cara menghafalnya? Tadi surat yang sudah kita fakroh begitu ya, yang sudah kita buat tema-tema itu, nanti setiap ayatnya kita baca 50 kali. 50 kali ini batas minimal. Ada orang yang mungkin 20 kali sudah lancar. Ada mungkin 40 kali sudah lancar. Tapi ada juga mungkin yang sudah 50 kali belum lancar. Maka di sini 50 kali minimal. Kalau 50 kali belum selesai, tambahin lagi 50 kali. Ya, nggak jadi masalah sampai lancar. Kemudian nanti setelah ayat pertama lancar, tapi kalau surat Al-Ahqaf ayat pertama sekali juga udah lancar sebenarnya ya. Nggak perlu 50 kali. Hamim, 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 hamim. Nggak perlu. Sekali juga udah lancar insya Allah. Nanti masuk ke ayat kedua, 50 lagi. Ayat ketiga, 50 lagi. Nah, untuk dari ayat 1 disambung ke ayat 2, disambung ke ayat 3, disambung ke ayat 4. Ini kita jangan tidak dilem, harus dilem. Ayat 1 dan ayat 2 dilem tuh. 2 dengan 3 dilem. Jadi jangan 50, 50, 50 pas diulang ngilang lagi ternyata tuh. Makanya dilem. Untuk pindah ke ayat 3, maka ayat 1 dengan ayat 2, ayat 3 disatuin. Untuk pindah ke ayat 4, berarti ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 disatuin. Begitu. Dan nanti mungkin pas di laporan ya, kita jelaskan lagi. Dan itu terus sampai selesai. Selesai satu fakroh, nanti kita setorkan. Disetorkannya di sini kita buat pakai rekaman suara. Nanti HP-nya musyrifah itu akan penuh dengan suara itu, suara tilawah. Nanti kalau kebanyakan dibuangin aja mungkin nanti Ustaz ya. Karena selama sekian tahun mungkin akan banyak nanti rekaman tilawah peserta. Nanti dihapusin lagi, mungkin masukin yang baru lagi. Nah, ini sebenarnya hanya opsi aja ya. Ini masalah teknis rekaman suara ini. Kalau musyrifahnya ada waktu umpamanya, maka silakan saja mau pakai video call dan sebagainya. Ini hanya teknis saja untuk memudahkan. Karena kalau dengan rekaman suara, maka untuk mengoreksinya mungkin bisa sebelum tidur tuh jam 9 kita koreksi. Jadi biar kumpul dulu dari pagi sampai sore yang setoran, nanti kita koreksi jam 9, kita kasih komentar dan sebagainya. Begitu, jadi memudahkan. Yang setoran silakan kapan saja setoran kan, yang ngirim suaranya. Tapi nanti umpamanya jam 9 malam kita ada waktu karena sibuk umpamanya ya, musyrif-musyrifahnya ada ngajar dan sebagainya, baru jam 9 bisa ngoreksi, dikoreksi. Tapi kalau dia ada waktu lagi umpamanya untuk koreksinya langsung melalui Zoom, silakan. Ini hanya teknis saja. Nah, begitu seterusnya sampai semua fakroh selesai. Dengan cara seperti tadi. Tapi nanti ketika kita setoran dari fakroh 1 ke fakroh 2 ke fakroh 3 dan sampai selanjutnya, ini diusahakan setorannya dari ayat pertama saja. Ayat pertama lagi, terus begitu ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan ininya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Nanti pas ngafal Quran atau baca ayat yang kita ulang-ulang,
jangan lupa air putih di pinggir kita. Kalau serak, minum lagi, baca lagi begitu insya Allah. Kemudian setelah selesai, maka kita di sini ini sudah selesai nyetorin ayat 1 sampai 35 nih, sampai sini nih surat Al-Ahqaf. Nah, kalau sudah lancar, sudah disetorin sama musyrif-musyrif kita, maka di sini masuk ke cek nih. Cek ini dikasih waktu cuma 2 hari saja. Ini pemantapan. Kalau di ngecor namanya pemadatan. Jadi biar padat, biar bisa dipakai. Ini di sini adanya 2 hari kita waktu berapa? Nah, ini 20 kali. Pengalaman kita di LTTQ, kita tulis bukan 20 sebenarnya, 50 kalau di LTTQ ini. Ternyata 50 kali saja yang sudah 50 murojaah. Ternyata masih ada yang salah-salah. Masih ada yang salah-salah terkadang. Paling 50 nih. Tapi kita coba 20 mudah-mudahan selesai. Sebenarnya mah begini. Kalau saya memperhatikan cara kerja jackhammer namanya ya, yang suka untuk matahin batu atau apa saja gitu ya. Beton biasanya pakai jackhammer tuh. Jackhammer itu cara kerjanya dia atau seperti apa itu? Beko namanya, yang untuk ngancurin gunung tuh, batu. Dia kan kerjanya itu tuk 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 begitu kan. Ketika dia terus-terusan tidak berhenti, tuk 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 tuk, maka akan pecah. Tapi kalau dia umpamanya hari ini tuk gitu doang, besok tuk gitu, besoknya lagi tuk, maka batu nggak akan pecah. Makanya ini maksud saya 20 ini kalau bisa mah dalam satu waktu jadi tuk 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 lancar begitu ya. Tapi kalau hari ini umpamanya tuk 1, besok tuk 1, maka enggak pecah batunya tuh dengan cara seperti itu. Artinya mungkin tidak akan kuat hafalan kita. Kalau bisa ya, tapi kalau kita nggak ada waktu, ya yang penting angka 20 sudah terbaca. Nah, ini proses yang seperti itu. Setiap surat ya akan kita baca dengan cara seperti tadi, ada persiapan ya dengan menghafal surat secara sempurna 10 kali, ditambah dengan membacanya 10 kali, kemudian masuk ke kedua ya, proses menghafal dengan cara yang sama, kemudian setelah itu nanti masuk ke cek dengan cara yang sama begitu, tiap surat begitu. Nanti lama-lama juga kita akan apal gitu ya, akan ngapal metode sudah akan hafal nih kita nanti. Ini baru Al-Ahqaf baru mulai mungkin masih bingung-bingung. Nah, seluruh proses menghafal ini semuanya ada laporan tilawahnya. Jadi ikutin alur nih. Nah, ini saya lihat lagi yang ini. Nah, ini. Ini yang ada di WA ya. Cuma saya gede ini. Nah, ini judulnya kita mencetak 1000 penghafal Quran. Nah, ini nanti yang akan dirubah oleh peserta, ini tugas nanti peserta nih. Jangan ngerjain musyrif-musyrifanya. Peserta yang ganti ini nih. Ini kan hari Selasa tanggal 8. Kalau kita mulainya besok, berarti besok hari Rabu tanggal berapa begitu ya. Nah, kemudian namanya juga kita tulis nama kita, nama peserta. Ini form setiap peserta punya. Jadi setiap dia melaporkan tilawahnya menggunakan form ini. Dan ini ngisi-ngisinya bukan tugas musyrifah, dia sendiri yang tulis. Nah, ini ada ziyadah, ada murojaah ya. Ziyadah ini surat baru berarti, tambahan ya, nambah surat. Ini Al-Ahqaf kita akan mulainya. Kemudian murojaahnya saya tulis surat Al-Mulk. Karena kita anggap Al-Mulk sudah kita setorkan di Aston kemarin. Jadi murojaah. Karena kalau tidak di murojaah, ibarat tadi itu, kita ngeliatin rumput terus urus ke sana, akhirnya tumbuh lagi dia rumput yang baru. Nah, ini persiapannya membaca surat Al-Ahqaf dan terjemahan 10. Nah, ini titik-titik ini tugas kita ngisinya nih. Ini 10 di sini bukan nilainya 10 ini. Ini maksudnya targetnya 10 kali. Nanti kalau kita sudah membaca Al-Ahqaf 10 kali, titik-titik kita buang. Nah, kita ganti dengan angka 10. Murojaah titik-titiknya kalau sudah terisi 5 kali nih satu hari ini,
ganti dengan angka 5, baru setelah itu kita laporkan ke grup. Nah, berarti kita proses menghafal, persiapan menghafal sudah selesai. Tugas kita besoknya masuk ke sini nih. Ini kan 1 hari nih. Nah, kita akan masuk ke proses menghafal. Nah, proses menghafal tetap ada ini nih, ada Al-Muluk nih. Tapi mungkin nanti akan kita ganti ya, akan kita tambahin. Kan ini kan 7 hari nih. Kalau 7 hari 5. Kalau tadi 1 hari 5 Al-Muluk. Masa 7 hari 5 ya. Berarti kalau 1 harinya 5, berarti di sini berapa tuh? Seharinya 5 kali 7 berapa itu? Segitu nanti mungkin murojaahnya. Kalau belum dihafal berarti cukup dibaca aja, nggak jadi masalah ya. Insya Allah lama-lama juga hafal. Kemudian membaca per ayat. Nah, ini fakrohnya sudah kita buat. Fakroh pertama ayat 1 sampai ayat 4. Ini kenapa ayat 5 ya? Nah, ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 50. Sekalipun ini mungkin nggak perlu 50 kali ya. Yang ini mah cuma Hamim aja nih. Kemudian ayat 2, ayat 3, ayat 4. Menghafalnya seperti ini. Ayat 1, ayat 2 umpamanya ke 3, berarti dari 1 lagi, 4, 1 lagi begitu. Jangan ini sudah hafal, ditinggalin, masuk ke sini, tinggalin, akhirnya lupa semuanya. Nah, ini biar lancar dilem. Antara nomor 2, nomor 3 dilem gitu ya. Cara ngelemnya diulang lagi. Nah, di sini nih ada ini form baru ya yang berbeda mungkin dengan yang pertama. Ini akan kita pakai ya setelah ada sosialisasi ini, besok insya Allah akan kita pakai yang ini laporannya. Nah, ini setelah itu untuk melancarkan, maka ayat 1 sampai 4 kita ulang-ulang 10 kali aja. Mudah-mudahan sudah nempel nih, 1, 2, 3, 4 ini sudah nempel. Nah, kalau sudah diulang-ulang oleh kita 10 kali, ini tinggal diganti saja kan? Nanti diganti sama kita nih 50. Kemudian bawahnya 50. Bawahnya apa namanya nih? 50. Terus bawahnya lagi 50. Begitu ya. Dan ini juga nanti 10. Nah, kalau sudah selesai, maka kita tasmi ayat 1 sampai 4 ya. Sampai 4 via rekaman suara. Di mana? Di grup aja. Di grup aja ya, taruh di grup, nanti insya Allah sama musyrifahnya nanti akan dikoreksi. Kita tidak perlu nunggu kok lama amat nanti koreksi-koreksi, mungkin ustadzahnya masih sibuk ngajar dan sebagainya, kita tunggu saja sampai ada koreksian dari beliau. Nah, terus begitu sudah dikoreksi, kata ustadzahnya umpamanya atau ustadznya tolong ayat sekian diulangi lagi, ada yang salah umpamanya, ya kita ulangi lagi. Kemudian masuk nanti ke fakroh kedua ya. Fakroh kedua ini bertema yang kedua. Nah, ini sama nanti kita 50 lagi, 50 lagi. Nah, terus nanti di sini kita sambungi lagi, kita lem di sini. Setelah selesai, kita setorkan. Kemudian tapi di setorannya lihat, ini setorannya kita selalu dari ayat 1 nih. Biar bernempel. Masuk ke sini, nanti kita ulang-ulang lagi di sini, ada 10 kali nih, nanti setorkannya dari ayat 1 lagi. Terus begitu ya, dengan cara seperti itu, ini sudah jelas alurnya, tinggal kita ngikutin saja. Nah, nanti selesai di mana nih? Nah, di sini nih. Di sini 1 sampai 35, artinya 1 sampai selesai udah. Ya, surat Al-Ahqaf dikirim sudah sampai di sini nih, pasti insya Allah sudah lancar banget insya Allah. Nah, untuk nambah lancar lagi untuk pemantapannya, maka kita wajib murojaah 20 kali sendiri aja udah. Ini waktunya berapa ini? 2 hari ini. 2 hari itu maksudnya 10 hari 10 kali satu hari 10 gitu ya, maksud saya begini. Nanti berikutnya 10 jadi 20. Bisa saja 20 mungkin dalam 1 hari, ini terserah kembalikan ke masing-masing peserta.
Ini al-mulk tetap ada kewajiban kita di sini. Ini mungkin nanti akan kita ganti ya, tidak 5 lagi, mungkin kita akan tambah. Nah, itu kurang lebih prosesnya ya. Nanti kalau sudah kita masuk ke surah Muhammad, nanti kita akan buat lagi form surat Muhammad dan seterusnya, insya Allah. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya terkait proses menghafal kita. Dan kalau dengan cara seperti ini, bayangan saya semua peserta tidak ada yang nganggur. Khawatir kalau tidak seperti ini kan, diserahkan ke peserta masing-masing, kita punya kesibukan masing-masing, akhirnya nggak jelas target hariannya. Tahu-tahu ada pengumuman mukhoyam bulan Juli, ternyata belum siap-siap. Ini yang bahaya nih. Karena mukhoyam itu bagi kita bukan tempat menghafal. 3 juz dihafal 3 hari di mukhoyam, mustahil bisa terhafal. Mustahil, ya. Kenapa mustahil? Karena kalau kita ngapal sedang mukhoyam itu, kita ditunggu sama musyrif untuk setoran, maka kita sendiri tidak akan fokus. Posisi kita sedang tertekan. Kalau kita menghafal dan posisi kita sedang tertekan, tidak akan masuk. Silakan saja, sekalipun seminggu. Seminggu umpamanya dia tertekan posisinya dan dia ngapal, nggak akan masuk. Ngapal itu kalau sedang relax. Sekarang kan karena masuk waktunya masih panjang, kita masih siap-siap dan kita bisa tahu kan posisi kita masih di mana. Musyrif juga bisa melihat sampai di mana peserta hafalannya dengan mengikuti laporan-laporan harian mereka ini, insya Allah. Tapi ini saja barangkali ya. Kalau perlu umpamanya di sini ada Ustazah Ida, salah satu pengajar di LTTQ kita yang sudah ikut hampir beberapa bulan mengikuti metode Al-Azam ini. Mungkin bisa beliau ini insya Allah. Atau yang baru kemarin juga yang sudah ikut beberapa hari, kalau mau tes ini juga boleh, silakan. Dikembalikan ke Ustazah Isin. Ini saja. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Faisal Qarni. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Saya tadi melihat ada beberapa teman-teman yang ketika Ustadz Uwais bercerita tentang masalah ngecor, senyum-senyum. Ini mungkin para peserta yang ada di Hotel Aston kemarin ya. Kebayang waktu Ustadz Uwais, saya pikir tadi Ustadz Uwais mau menyampaikan materi ngecornya itu sama presentasinya. Ternyata presentasinya ke ini ya Ustadz ya, nggak ditampilkan gitu ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu metode yang akan memudahkan kita buat teman-teman yang masih nyari-nyari metode apa yang pas gitu ya buat kita gitu untuk menghafalkan, dan mudah-mudahan jadi alternatif. Untuk Ibu Ida yang tadi disebut oleh Ustadz Wes, mungkin bisa memberikan testimoninya ya ketika mengikuti metode ini sudah berapa lama dan seperti apa pengalamannya. Tafadhol Ustazah disampaikan. Ada Ustazahnya? Tadi ada saya lihat. Ibu Ida Nursanti, betul? Ya, ya. Ya, udah ada beliau. Cuma masih belum dinyalakan ini ya. Oke. Tafadhol Ustazah sudah. Jazakallah Ustazah, jazakillah atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bu Ida Nursanti dari LTTQ Cilegon, LTTQ Al-Azam Cilegon. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk mencoba metode Al-Azam selama 1 tahun lebih, kira-kira 1 tahun lebih 2 bulan. Jadi saya dan teman-teman di LTTQ itu dijadikan kelinci percobaan oleh Ustadz Kurni. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Metode ini kami jalankan, alhamdulillah bisa mempermudah untuk menghafal dimulai dari juz 26. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan sampai juz 29 kebetulan. Nah, menurut saya metode ini sangat cocok sekali untuk seperti kita ini ya,
yang mungkin semua punya aktivitas ya yang sibuk di masing-masing aktivitasnya. Nah, ini untuk waktu-waktu yang kita gunakan itu jadi bisa kapan saja kita pakai waktunya. Kebetulan ini untuk menjawab eh, peserta tahfidz yang ingin ikut online gitu ya, karena waktu itu sedang pandemi, kebetulan jadi Ustadz punya metode yang cocok pada waktu itu di saat pandemi, makanya disebutkan ini metode Al-Azam. Kemudian saya jalankan ini, alhamdulillah sesuai dengan target ya Ustadz. Kalau nggak salah ya Ustadz ya. Walaupun agak telat-telat gitu ya. Nah, sebetulnya targetnya target 1 juz itu kira-kira 4 bulan gitu. Nah, kebetulan saya selama 1 tahun bisa mencapai 3 juz. Gitu. Dan kurang lebihnya seperti itu. Untuk ininya, kemudahan metodenya, menurut saya cocok sekali ya untuk ibu-ibu yang sibuk. Tergantung masing-masing keinginannya atau azam yang kuat lah gitu ya untuk menghafal, dan harus berikan waktu yang khusus gitu. Bukan hanya sisa-sisa waktu, tapi memang harus khusus waktunya. Jadi bukan kalau ada sisa waktu baru gitu, enggak, tapi memang harus khusus. Seperti kita sekolah gitu ya, ada waktu khusus kita masing-masing, misalnya luangnya kapan? Habis maghrib kah? Atau habis sholat subuh? Atau sebelum sholat subuh? Nah, itu kita kerjakan rutin setiap harinya. Gitu. Makanya bisa kita capai itu target-target yang harus kita capai juga. Mungkin itu aja Ustadz. Ada yang Mungkin bisa bercerita surat Al-Aqaf sudah berapa kali di murojaah? Termurojaah. kalau yang pertama kali dihafal itu kan surat Al-Aqaf, kalau nggak salah 200 kali, itu yang tercatat. Tapi kadang-kadang ada yang lebih dari 300 mungkin ya, 300 kalian mungkin. Iya. Dan harus dihafal di murojaah setiap hari, baru itu nyantol Ustaz. Iya, alhamdulillah. Jadi kita ngecornya sampai 200 kali berarti. Ya, atau 300 kali. Ya. Kebetulan kan satu kali tahapan itu ya, tahap pertama, kedua, ketiga itu angkanya lebih banyak ya, 50, 50, 50 gitu ya. Kalau yang saya lihat tadi yang baru itu agak mudah, agak diringankan. Kalau zaman saya dulu 50, 50, 50 semua gitu. Sampai pemantapan juga 50. Dihitung ke berikutnya, surat ziyadah ke berikutnya itu 200 kali. Baru itu mantap. Ya. Alhamdulillah. Itu aja mungkin. Ya, bisa. Atau mungkin Bu Ice mau testimoni, Bu Ice, mangga. Mangga berikutnya Ustazah Isti. Ya. Jazakillah khair Ustazah Ida Nursanti, juga Ustadz Uwais Korni. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan ya, memang menghafal itu ada pengulangan. Untuk teman-teman yang sudah menghafalkan kemarin-kemarin pakai metode yang mungkin bermacam-macam ya, dari metode-metode yang sudah dijalankan, tetap tafadhol ya. Sementara tadi metode yang disampaikan oleh Ustadz Uwais Korni, ya apabila dirasa memang ini yang terbaik dan kita masih cari, monggo silakan juga dipakai, dan kita silakan ikut masuk di grupnya yang kemarin sudah di-share juga sama Ustadz Uwais Korni. Bagi yang belum masuk jadi peserta Mukhayyam,
Dan sekali lagi kita mengingatkan bahwa target kita untuk mukhayyam kedua adalah 3 juz, yaitu juz 28, 27, dan 26. Kita mulai menghafalkannya dari mulai juz 26 ya Ustadz Wes ya. Jadi insya Allah bulan ini kita sudah mulai, di awal pekan ini kita sudah mulai dari surat Al-Ahqaf, dan insya Allah nanti di malam Jumat, Kamis malam Jumat, kita akan mulai adakan kajian surat Al-Ahqaf bersama Ustadz Dr. Muhammad Rum. Dan saya berharap sekali, kita semuanya berharap sekali untuk peserta dan teman-teman semuanya bisa share nanti kegiatannya. Insya Allah kita akan buatkan jadwalnya, link Zoom-nya, kita akan segera share insya Allah ya, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk memahami ayat-ayat atau surat-surat yang kita akan hafalkan. Sudah ada beberapa pertanyaan di link Zoom, di link chat ini. Ustadz, apakah bisa kita bahas pertanyaannya? Mangga, Ustazah. Ya, kita mulai dari pertanyaan apakah Afwan Ustadz, untuk Quran surat Al-Ahqaf total ayat 35. Kemudian apakah Al-Quran yang kita pakai harus yang ada fakroknya? Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah 300 kali Ibu dihafal, diulangnya ya. Menghitungnya pakai apa Ustadz? Pakai tasbih kah? Nah, ini 2 pertanyaan dulu mungkin Ustadz Ya. yang di... Jadi yang pertama apa tadi Ustazah? Yang pertama itu? Apakah Al-Quran yang kita pakai harus yang ada fakroknya? Oh iya. Baik. Untuk fakrohnya, ini nanti kita yang milih nanti ya insya Allah ya. Karena fakroh ini sebenarnya dia ijtihad para ulama, mungkin antara Quran Depag dengan Quran Syamil, ya Indonesia maksudnya ya. Itu agak berbeda barangkali ya fakroh-fakrohnya. Nanti insya Allah nanti kita sudah susun, kita ambil dari, ada aplikasi yang sudah kita download, atau nanti kita ambil dari kitab yang mungkin pernah saya share ya di grup peserta itu kita jadikan referensi insya Allah. Nanti fakrohnya dari mananya kita nanti yang memilihkan, tidak peserta. Jadi tidak masing-masing, biar seragam nanti insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ngitungnya pakai apa? Kalau pakai tangan biasanya kita lupa. Maksudnya kalau tangan langsung gitu ya, lupa nanti kitanya itu sudah berapa kali. Maka kita bisa bantu kalau punya tasbih di rumah, mungkin punya tasbih. Tapi saya lebih sarankan dengan tasbih digital tuh. Yang dari Cina tuh, buatan Cina. Satu kali hamim track gitu kan. Mungkin di rumah kita juga sudah punya barang tasbih seperti itu. Ini lebih bagus kalau menurut saya. Ini yang pernah saya coba di rumah pakai itu. Jadi angkanya kelihatan kan, di angka berapa kita. Sekalipun kita nggak ngitung, lupa, tapi lihat di situ ada angkanya. Ini yang mungkin bisa dipakai ya. Jadi pakai tasbih digital. Murah, paling nggak sampai 1 juta kayaknya. Paling juga 20.000 ya satu. Ya, itu Allah bisa. Kemudian untuk yang kemarin ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau juz 28 belum selesai? Nah, ini kemarin kita sudah sepakat ya dengan pengurus RKN bahwa untuk mukhayyam yang akan datang itu targetnya memang 28, 27, 26 ya. Jadi kalau 28 belum selesai, targetnya memang diselesaikan sampai 6 bulan ke depan ya, Ustadz Wes ya. Nah, kemudian kalau yang dari juz 30 sampai 29 ini juga kemarin kita sepakat untuk dianggap selesai semua. Nah, ini pertanyaan yang mungkin Ustadz Wes harus jawab. Bagaimana kalau Ustadz, bagaimana kalau ziyadahnya Quran surat Muhammad, murojaahnya Quran surat apa? Oh iya. Nanti kalau kita Muhammad, berarti murojaahnya surah Al-Qalam. Terus begitu ke sana. Sampai selesai juz 30. Jadi murojaahnya itu murojaah yang sudah kita hafal atau kita anggap sudah selesai. Nanti akan kebaca semua nanti, insya Allah. Jadi kalau surat sekarang Al-Ahqaf, murojaah Al-Mulk, Muhammad, murojaah Al-Qalam, kemudian Al-Fath, murojaah Al-Haqqah, terus begitu sampai juz 30.
Itu cara murojaahnya insyaallah. Jazakumullah khair. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, tafadhol, masih ada waktu. Silakan langsung raise hand aja atau langsung dibuka mute-nya. Tapi harap bertanyanya padat dan singkat, ya. Tafadhol, siapa yang ingin bertanya secara langsung? Saya mungkin Ustaz. Enggak. Tafadhol Ustadz Anwari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Uwais yang saya hormati dan saya muliakan. Baik, Ustadz, yang ingin saya tanyakan pertama, pernah saya sampaikan di grup ya, apakah harus dimulai dari Al-Ahqaf ya, atau boleh dari juz 28 yang kemarin saya sampaikan di Al-Mujadilah. Itu yang pertama. Yang kedua, di beberapa grup kita udah punya setoran khusus misalnya, walaupun memang disampaikan sepertinya tidak berjalan dengan lancar, yang nyetor-nyetor, yang enggak tanpa ada evaluasi dari musrib. Nah, baik, kalau memang ternyata grup yang Ustadz Uwais itu menjadi panduan khusus untuk para peserta untuk Mukhayyam 2 berikutnya, maka berarti saya akan stop nih setoran di grup saya. Berarti saya akan mulai di Al-Ahqaf, berarti kan? Ya, sehingga saya akan fokus di Al-Ahqaf itu. Yang juz 26 ya. Juz 28 saya akan off. Berarti saya akan fokus di setoran itu. Nah, terkait dengan kebijakannya seperti apa? Apakah silakan saja dengan grup yang sudah ada atau memang mengikuti arahan semuanya peserta misalnya dari juz 26 biar kompak gitu. Ya solid gitu. Itu mungkin saya terima kasih. Tadi sudah dijelaskan Ustaz terkait masalah juz ya. Kita mulai dari surat Al-Ahqaf karena targetnya 26, 27, 28 targetnya. Kemudian nanti sekalipun antum mulai dari 28 tadi ya, itu nanti akan kenakan pada saatnya. 28 nanti akan terbaca pada bulan Juni kalau tidak salah ya. Ujung-ujungnya akan terhafal juga. Nah, kita jadi mulainya biar seragam karena yang kita bahas juga surahnya Al-Ahqaf, nanti tafsirnya biar nyambung. Seperti itu jadinya, biar nyambung. Kemudian juga terkait ini ini nanti akan dipakai oleh musyrif semua. Jadi kan ada beberapa grup ya yang ikut dengan yang kemarin itu ya, kita buka lagi pendaftaran bagi yang belum ikut Mukhayyam. Kita kasih kesempatan untuk ikut. Ada berapa 7 grup kalau tidak salah yang ada di saya itu. Nah, ini nanti bagi yang sudah punya grup sebelumnya yang ikut di Aston, nanti kembali ke grupnya. Nanti menyantum sama Ustadz Muhlad, berarti sama Ustadz Muhlad nanti ininya, biar nggak banyak-banyak grup lagi. Jadi yang ikut dengan saya mungkin nanti yang belum punya grup sebelumnya, begitu. Antum udah masuk di grup kan? Nah, nanti mungkin nanti grup gabung lagi dengan Ustadz Muhlad nanti. Tapi nggak tahu sekarang Ustadz Muhlad hadir apa tidak ya? Saya khawatir belum paham. Tapi kalau belum paham mungkin Akdonya bisa ngasih pemahaman. Nanti semua laporannya ini yang tadi saya share nanti akan kita share di grup musyrif dan beliau nanti akan share ke grupnya masing-masing. Siap. Ya, di grup kami sebelumnya sudah ada kesepakatan misalnya per minggu wajib store minimal 1 halaman misalnya. Itu sudah ada kesepakatan walaupun mungkin belum semua menyetorkan dan sudah mulai banyak yang menyetorkan. Terima kasih untuk penjelasannya. Syukran Zat. Juga syukran, terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Teman-teman ada satu lagi yang mau langsung bertanya, open mic, tafadhol. Kalau tidak ada saya bacakan ini 2 pertanyaan lagi ya Ustaz. Yang pertama, pertanyaan banyak. Ya. Bagaimana menghafal ayat yang panjang? Nah, ini menarik juga tuh pertanyaannya. Kemudian yang kedua langsung saja Ustadz ya, nanti biar nggak terlalu ini. Bagaimana kalau perempuan yang setiap bulan ada liburnya, hafalannya belum bisa bertambah. Nah,
Kemudian apakah membaca artinya satu ayat harus 50 kali? Ya. Terus kemudian yang terakhir, Ustadz, kalau tidak ikut MQW 1 baru mau ikut MQW 2, apakah nanti ziyadahnya tetap sama surat Al-A'qaf atau dari juz 30 ke 29 dulu? Ini tadi sudah ya sebenarnya disampaikan. MQW 2 kita seragam di Ya. juz 28 sampai ke 26. Ya. Ya. Tafadhal Ustadz dijawab. Iya, lupa saya yang pertama apa tadi. Satu-satu aja Ustaz. Iya, surat panjang Ustadz. Bagaimana menghafal Baik. surat panjang? Surat panjang ini biasanya ada tanda-tanda wakofnya, entah jim, entah kola atau ya atau Ayat yang tidak itu. panjang. Nah, ayat yang panjang biasanya ada tanda-tanda wakofnya. Fakrohnya kita nanti akan mengikuti itu. Kalau yang panjang kan Al-Baqarah, mungkinnya tentang ayat tentang dain itu yang paling panjang kan. Ini akan nanti pada saatnya akan kita buat seperti itu nanti. Tapi sekarang kalau Al-Ahqaf nggak ada yang panjang, masih pendek-pendek. Ya sekalipun panjangnya ada berapa yang wasal insan itu ya tentang birrul walidain itu bisa dianggap pendek seperti itu. Tapi kalau umpamanya antum tidak bisa antum per tanda wakaf. Ada tanda wakaf antum berarti diulang-ulang. Tapi intinya yang satu ayat itu antum bisa terulang 50 kali. Seperti itu. Biar lancar. Jadi bisa per wakaf ya. Per wakaf yang ada di satu ayat itu. Kemudian yang kedua tadi Ustadz, perempuan yang setiap bulan ada liburnya atau lagi haidnya seperti Ya. apa? Ini masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah apakah perempuan boleh membaca Al-Qur'an ketika sedang haid atau tidak. Ini khilafiyah antara mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Kemarin ada yang bertanya juga dan saya mencari informasi di internet, ada fatwa Syekh bin Baz. Fatwa Syekh bin Baz itu katanya orang yang sedang haid tidak ada larangan untuk membaca Al-Qur'an. Karena yang khilaf itu sebenarnya bukan membacanya, tetapi memegang mushafnya. Nah sekarang yang haid tidak memegang mushaf, tapi megang HP. Berarti beliau boleh pakai HP, boleh pakai laptop, boleh pakai komputer, dan sejenisnya. Jadi dalam posisi kita sedang haid, seperti itu. Atau bahkan mungkin baca yang terjemah. Tapi enaknya mungkin yang pakai HP, karena HP bukan Al-Quran. Sekalipun tetap ini masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Kalau mau yang mengikuti fatwanya Syekh bin Baz, silakan. Termasuk juga ketika saya di Yaman juga itu ada fatwanya guru saya, Syekh Ismail Amroni, orang Yaman ya, mufti Yaman beliau pendapatnya sama dengan Syekh bin Baz juga. Jadi orang yang sedang haid pun juga boleh belajar Al-Quran. Tapi memang dia tidak megang mushaf katanya, karena masalahnya ada di megang mushafnya saja. Nah, itu untuk yang sedang datang bulan ya. Jadi boleh menghafal. Atau yang sudah punya hafalan, selama dia haid, ya murojaah aja, nggak jadi masalah. Selama haid dia murojaah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustazah. Ya, mungkin seperti itu Ustadz, udah nggak ada lagi ya di bawah ya. Kalau yang membaca tadi Ustadz, apakah membaca artinya satu ayat harus 50 kali? Enggak, di situ kan tertulis 20 bukan 50 kan? Iya. Terjemahannya, jadi kita membaca terjemah di satu hari pertama aja. Kesananya nggak baca lagi. Nggak ada tugas baca. Jadi baca terjemah itu dengan ayatnya, dengan suratnya itu di hari pertama yang 10 kali ya. Yang 10 kali. Sisanya pas proses menghafal itu langsung ayatnya saja, tidak ada terjemahnya. Kecuali memang pengen baca silakan, nggak jadi masalah, tapi tidak ada kewajiban di situ. Iya. Ini ada ketinggalan Ustadz pertanyaan, apakah Al-Qur'an yang kita pakai harus yang ada fakronya? Enggak mesti, karena fakronya kan kita yang menentukan nanti di laporan hariannya. Fakronya sampai di mana, pakai Quran biasa aja. Tapi kita sarankan ya terserah sih, bisa yang Quran Indonesia, Quran Arab ya. Ada orang yang enaknya pakai Quran Arab, silakan. Quran Indonesia silakan. Tapi saya merekomendasikan yang Arab ya, karena saya terbiasa dengan yang Arab.
Dan tidak ada apa-apanya begitu, khusus Quran aja, nggak ada tajwidnya, nggak ada terjemah, nggak ada apa-apa umpamanya ya. Kalau saya pribadi, nanti fakroh-fakrohnya ketika kita share umpamanya laporan hariannya kan ada fakrohnya nih. Tinggal sama kita dikasih pensil aja batasannya. Al-Aqaf 1 sampai 4, berarti di angka 4 di buletin tuh pakai pensil itu ya. Terus angka dari ayat 5 sampai berapa gitu nanti dikasih pensil lagi. Jadi batas-batasannya ada tanda-tandanya begitu. Khawatir kalau terlalu banyak ada tajwid, ada apa, jadi kita nggak fokus. Karena kan kita sedang merekam halaman. Kalau terlalu banyak yang kita rekam, nanti kita nggak fokus. Bagusnya polos aja itu Qurannya, nggak ada apa-apanya, nggak ada terjemah, nggak ada tajwid, nggak ada apa gitu. Enaknya seperti itu. Wallahu bishawab. Itu hanya ijtihad saja. Ya bisa, yang lain mungkin bisa dengan yang ada terjemahnya, mangga saja silakan. Ini untuk faktornya kita menentukan nanti, insya Allah. Ya, sudah ada metodenya ya, Ustadz Wes ya, alhamdulillah kemarin juga sudah di-share ya. Tapi masih bahasa Arab ya. Nanti insya Allah akan diterjemahkan sama Ustadz Wes per fakrohnya, sebagaimana sesuai dengan target kita ya. Ini terakhir mungkin ya Ustadz, jadi pertanyaan terakhir, bagaimana dengan yang tertinggal atau belum mulai menghafal juz 26? Karena kemarin fokus ziyadah juz 29, harus dimulai dengan targetan seperti bagaimana agar kami bisa setara dengan yang sudah mulai dari awal. Ya. Jadi yang baru tetap dari Al-Ahqaf mulainya kita. Targetnya kita sama-sama Al-Ahqaf karena targetnya di Mukhayyam 2 kita. Jadi pas Mukhayyam 2 itu setorannya 3 juz itu. Kalau kita fokus di 30, nanti kita setoran 30. Kawan-kawan nanti sudah selesai surah Al-Baqarah, kita masih di surah Ali Imran ketinggalan. Kawan-kawan sudah wisuda umpamanya, kitanya masih belum wisuda. Makanya biar seragam, maka dari Al-Ahqaf. Adapun surat-surat yang pendek-pendek yang belum kita hafal, kita hafal sendiri aja itu Mas sebagai tambahan, insya Allah ya. Nanti lama-lama juga insya Allah kita hafal, mudah-mudahan. Jadi dari surah Al-Ahqaf mulainya semuanya insya Allah. Baik. Jazakumullah khair Ustadz Wes Zulkarni dan para peserta semuanya. Sepertinya Ustadz Wes sudah mulai 5 watt nih, ngantuk ya. Dan kita juga semuanya mungkin ya sudah mulai mengantuk dan waktu sudah mendekati pukul 10 malam. Ya kita tutup acara kita dengan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Ustadz Wes Zulkarni mohon dipimpin doanya, tafadhol, untuk sekaligus menutup acara kita. Ustaz yang lain nggak ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، نسألك وأنت رب السماوات والأرض، نسألك وأنت رب العرش العظيم. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل ذريتنا من حفاظ كتابك الكريم. اللهم اجعل ذريتنا من حفاظ كتابك الكريم. اللهم اجعل ذريتنا من حفاظ كتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بارك أوقاتنا يا رب السماوات والأرض.
اللهم بارك أوقاتنا وبارك أيامنا وبارك أعمارنا وبارك حياتنا كلها. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair sekali lagi untuk Ustadz Waisul Qarni. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada hari ini, metode yang sudah dibuat bermanfaat untuk umat semuanya dan menjadikan amal jariah yang tidak pernah terputuskan untuk yang menemukan untuk Ustadz dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi penjaga ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 tahun ke depan mudah-mudahan kita semuanya menjadi para hafidhul Quran yang mutqinah, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari ahlul Quran dan penjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menempatkan kita semuanya di surganya yang paling tertinggi, dan kita reunian semuanya di sana insya Allah, bukan hanya kita berkumpul di dalam momentum-momentum Mukhayyam Quran di Banten, tetapi juga insya Allah kita akan berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala tertinggi insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan doa-doa tadi yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semuanya yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di RKN wilayah Banten, kami sudah share nomor rekening yang tadi ada di chat. Tafadhol jika ingin berinfak. Kemudian kami ingatkan lagi, insya Allah malam Jumat besok kita akan adakan kegiatan pertama. Kajian tafsir kita dimulai dengan pembahasan surat Al-Ahqaf. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirinya. Dari saya pribadi mewakili seluruh pengurus RKN wilayah Banten, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, juga ada kekhilafan dalam menyelenggarakan acara demi acara. Dan kami akhiri acara malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Jazakumullah khair dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kepada Ustazah yang sudah memberikan link Zoom-nya, mudah-mudahan berkah untuk rizkinya ya, dan mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Jazakallah khairan Ustaz Wais.